Indonesia berduka. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, erupsi pada Senin 4 November 2024. Dari data per tanggal 19 November 2024, lebih dari 12.000 warga mengungsi akibat terdampak letusan Lewotobi. Oh ya, api masih menyala. Oke, bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Senin 4 November 2024 dini hari, situasi mencekam menghampiri warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Salah satu warga bernama Agnes Wumu Belen menceritakan malam mencekam itu diawali dengan suara gemuruh dari arah gunung. Di tengah listrik padam, atap rumah Agnes tiba-tiba dihujani batu. Agnes bilang, ia beserta keluarganya kemudian bersembunyi di bawah meja. Ia mengaku pasrah dengan keadaan yang saat itu terjadi. Menurutnya, jika mereka lari keluar, lontaran batu dari gunung bisa saja mengenai mereka. Kondisi mencekam itu membuat Agnes dan keluarga tak bisa tidur. Kemudian keesokan paginya, Agnes memastikan kondisi di luar aman. Ia melihat banyak rumah yang hancur akibat batu-batu yang berterbangan. Salah satu rumah yang hancur adalah milik Ignatius di Mulajar. Batu besar berwarna merah menembus rumahnya hingga mengakibatkan 6 anggota keluarganya meninggal dunia. Ignatius yang selamat dari peristiwa itu mengatakan, batu-batu dari arah gunung muncul secara tiba-tiba hingga meruntuhkan bangunan rumahnya. Pria berusia 27 tahun itu kemudian membawa anak dan istrinya ke rumah tetangga. Ketika menyelamatkan anak dan istri, ia sempat mendengar adiknya meminta tolong. Namun naas saat kembali ke rumahnya yang berada di dusun Goliriang, Kecamatan Wulanggitang, ia mendapati anggota keluarganya yang lain sudah tak bernyawa. Itu dia sempat minta tolong. Jadi aku bilang tunggu sebentar dek, aku antar Pan sama istriku dulu ke tempat yang beda. Ya, aku datang. Panggil tidak ada suara sudah. Jadi pagi aku sudah datang lihat rumah sudah meninggal semua. Sementara itu warga di desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Elsa Puka mengaku panik saat peristiwa tersebut terjadi. Elsa mendengar suara dentuman dan melihat cahaya menyala di atas gunung Lewotobi laki-laki. Dentuman kuat itu digambarkan seperti ledakan yang membuat kaca-kaca di rumah warga pecah. Ia mengatakan saat itu warga berbondong-bondong meninggalkan desa mereka untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Namun, Gunung Lewotobi laki-laki terus memuntahkan batu dan kerikil sesaat selepas erupsi. Beberapa warga di sana dilaporkan sempat terjebak di dalam rumah dan mencari perlindungan untuk menutupi kepala serta hidung mereka. Sebab aroma belerang mulai menguat. Hingga Senin 4 November 2024 pukul 00.40 WITA, beberapa warga mulai mengevakuasi diri secara mandiri, bahkan mulai pergi ke perbatasan Flores Timur Sika di arah barat gunung tersebut. Menurut Elsa, hampir setiap hari Gunung Lewotobi mengalami erupsi yang disertai dengan hujan abu. Gunung Lewotobi pada dasarnya memang masih aktif. Gunung ini terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif, Gunung Lewotobi berada di Desa Boru, Wulanggitang. Gunung Lewotobi merupakan gunung berapi kembar karena terdiri dari 2 puncak, yakni Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. Walau disebut kembar, tapi keduanya ternyata punya ketinggian yang berbeda. Puncak tertingginya terdapat di Gunung Lewotobi perempuan dengan ketinggian 1.703 mdpl dengan kawah berdiameter sekitar 700 meter. Sedangkan Gunung Lewotobi laki-laki tingginya 1.584 mdpl dengan kawah berdiameter sekitar 400 meter. Nah, jika ditanya lebih aktif mana antara Gunung Lewotobi perempuan dan laki-laki, jawabannya adalah Gunung Lewotobi laki-laki.
Gunung Lewotobi laki-laki lebih sering meletus sejak abad ke-18. Permukaan dari Gunung Lewotobi laki-laki tampak terlihat bebatuan. Bentuknya kerucut dan terlihat simetris. Bahkan, Gunung Lewotobi laki-laki disebut punya lereng-lereng yang curam dengan permukaan bebatuan. Apalagi, di bagian dasar kawahnya terdapat beberapa lubang fumarol dengan gas panasnya. Secara geologis, Gunung Lewotobi terbentuk melalui proses subduksi lempeng tektonik. Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara menunjam di bawah lempeng Eurasia. Proses tumbukan ini pun kemudian mengakibatkan terbentuknya magma yang naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi. Gunung Lewotobi sendiri termasuk dalam kategori gunung api stratovolcano, yakni gunung api berbentuk kerucut yang terbentuk dari lapisan-lapisan lava, abu vulkanik, dan material piroklastik lainnya. Proses pembentukan yang panjang tersebut menghasilkan bentuk gunung yang khas dengan lereng curam dan puncak yang menjulang tinggi. Bagi masyarakat setempat, Lewotobi bukan sekedar gunung. Mereka melihatnya sebagai simbol kekuatan pasangan suami istri yang terwujud dalam bentuk dua gunung yang berdampingan. Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan berdekatan, puncaknya hanya terpisah sejauh 2 km. Pelana yang memisahkan kedua puncak tersebut berketinggian 1.232 mdpl. Bentar-bentar, iklan ini jangan di-skip, cuma bentar kok, oke? Sebelumnya, makasih ya buat yang udah selalu nonton Jadi-Jadi Ceritanya. Jangan lupa juga channel kompas.com-nya di-subscribe dong, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Dah, selesai iklannya. Oke, lanjut. Gunung Lewotobi yang dikenal dengan siklus erupsinya yang dramatis telah mencatatkan beberapa letusan signifikan sepanjang sejarah. Letusan Gunung Lewotobi dicirikan oleh letusan-letusan kecil yang berlangsung selama beberapa bulan mendahului letusan besar. Data dari Kementerian ESDM menyebut gunung ini meletus sebanyak 17 kali sejak tahun 1861 hingga 2003. Berdasarkan catatan aktivitas vulkanik dan riwayat letusannya, erupsi lebih sering terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki daripada Gunung Lewotobi perempuan. Gunung api Lewotobi laki-laki tercatat mengalami riwayat erupsi yang lebih panjang. Catatan kejadian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terekam di tahun 1861, 1865, 1868 sebanyak 2 kali, 1869, 1889, dan 1907. Kemudian, gunung api tersebut kembali meletus disertai aliran lava pada tahun 1909 dan 1914. Gunung Lewotobi laki-laki pun tercatat kembali mengalami erupsi di tahun 1932, 1933, 1939, dan 1940. Setelah itu, gunung ini beberapa kali erupsi lagi dan menyemburkan abu pada tahun 1968, 1969, 1970, 1990, 1991, 1992, 1999, 2022, dan 2023. Pada 17 Desember 2023, BVMBG resmi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari sebelumnya level 1 atau normal menjadi level 2 atau waspada. Lalu pada 1 Januari 2024, BVMBG kembali menaikkan status gunung ini menjadi level 3 atau siaga. Hal itu dikarenakan adanya peningkatan aktivitas visual dan kegempaan yang terekam. Gunung Lewotobi laki-laki sempat kembali naik status menjadi level 4 atau awas pada 9 Januari 2024 pukul 23 WITA. Kemudian diturunkan menjadi level 3 pada 29 Januari 2024 pukul 12 WITA.
Terakhir, sejak 3 November 2024 pukul 24 WITA, Gunung Lewotobi laki-laki naik menjadi level 4. Selain karena terjadi peningkatan aktivitas vulkanik di gunung tersebut dalam beberapa hari terakhir, hingga Jumat 1 November terjadi erupsi dengan tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 hingga 2.000 meter di puncak. Hingga saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki masih terus dipantau PVMBG yang berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT dan Satlak PB setempat. Sementara itu, masyarakat adat di Dusun Boganatar, Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT, menggelar ritual adat untuk meminta perlindungan. Ritual tersebut disebut dengan Tito Bado Odong Gaho. Ritual ini adalah bentuk upaya warga setempat untuk menolak bala dan meminta perlindungan leluhur dari amuk murka Gunung Lewotobi laki-laki. Ritual tersebut digelar di rumah sesepuh adat pada Senin 11 November 2024. Dalam ritual ini telah disiapkan sejumlah telur ayam, daun sirih, dan tembakau. Sesajen itu disimpan di wadah berbahan daun lontar, kecuali telur ayam kampung diletakkan di atas potongan tempurung kelapa. Setelah semuanya disiapkan, sesepuh adat dan tuan tanah setempat berjalan kaki ke arah bukit yang jaraknya sekitar 1 km dari Boganatar. Menurut tokoh adat Boganatar Paulus Nongsinang, ritual tersebut bertujuan mengusir segala hal negatif akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang dampaknya semakin terasa ke masyarakat Boganatar. Dusun Boganatar menjadi salah satu dari 5 desa di Kecamatan Talibura yang terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga 19 November 2024, bencana alam ini telah mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan puluhan ribu warga terdampak. BNPB dan sejumlah kementerian terkait hingga kini masih terus melakukan penyelamatan warga sejak erupsi terjadi pada awal November 2024. Semoga aktivitas gunung berapi Lewotobi laki-laki segera turun dan aktivitas warga dapat segera kembali normal. Dan juga masyarakat terdampak diberikan ketabahan. Sekian cerita hari ini, saya Musa pamit, sampai jumpa.